Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua senantiasa ada dalam kesehatan ya. Dan semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai konsep usul fikih di bab pertama ini. Baik, apa saja harus kita kuasai di konsep usul fikih ini? Baik, pertama di aspek pengetahuan yaitu menganalisis konsep usul fikih. Jadi kita nanti akan coba menganalisis konsep usul fikih. Kemudian aspek keterampilan adalah menyajikan hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang kaidah usul fikih. Ini kita akan coba nanti kita kaji sama-sama. Baik, untuk selanjutnya di konsep usul fikih ini adalah 4 bahasan utama yang kita akan bahas. Yang pertama adalah mengenai pengertian fikih dan usul fikih, kemudian objek pembahasan fikih dan usul fikih, kemudian tujuannya seperti apa dan sejarahnya seperti apa, nanti kita akan coba sama-sama bahas. Baik, sebelum kita masuk ke sana, ke pengertian dan sebagainya, coba kita akan lihat dulu ini digambarkan sebagai pohon. Nah, usul fikih itu adalah sebagai batang dan rantingnya adalah fikih, dan akarnya itu adalah sebagai dalilnya, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, As-Sunnah, dan yang lainnya. Jadi kita akan coba jabarkan mengenai apa itu fikih dan usul fikih. Baik, kita akan langsung ke pengertian fikih terlebih dahulu. Sebenarnya fikih ini kita sudah bahas di kelas 10. Tapi kita akan coba bahas sedikit, mengingatkan saja ya. Fikih itu berasal dari kata fakih yafqahu atau fikhan yang memiliki beberapa makna, yaitu memahami, pengertian, dan ahli. Kemudian secara terminologi, fikih itu adalah al-fiqhu wa majmu'atul ahkami syar'iyyati al-amaliyah al-mustafadati min adilatiha at-tafsiliyah. Itu pengertian fikih menurut Abdul Wahab, yaitu fikih adalah kumpulan atau ketetapan hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci. Jadi fikih adalah kumpulan hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa fikih itu berkaitan dengan berbagai ketentuan hukum syara, baik yang telah ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Hadis, maupun berbagai ketetapan hukum syara yang ditetapkan oleh para ahli fikih atau mustahid dari masa ke masa. Itu pengertian fikih. Kemudian pengertian usul fikih. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata al-aslu, yang menurut bahasa berarti sesuatu yang jadikan dasar bagi yang lain. Atau dapat juga diartikan usul fikih itu merupakan sesuatu yang dijadikan dasar bagi fikih. Dan secara terminologi, Muhammad Asy-Syaukani menjelaskan bahwa usul fikih adalah idrakul qawaidi allati yatawassalu biha ilal istinbatil hukmil syar'iyyati al-far'iyyati min adilatiha at-tafsiliyah, yaitu mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali atau istinbat hukum-hukum furu dari dalil-dalilnya yang rinci dan jelas. Jadi usul fikih merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah agar dapat dipahami sebagai hukum-hukum syara. Selanjutnya, apa saja objek pembahasan fikih dan usul fikih? Di dalam objek pembahasan fikih adalah perbuatan mukhalaf dan nilai-nilai yang berkenaan dengan perbuatan tersebut. Itu objek pembahasan fikih. Sedangkan di objek pembahasan usul fikih adalah syariat yang bersifat kuli atau umum, atau yang menyangkut dalil-dalil hukum. Baik dalil-dalil hukum ini menyangkut dalil-dalil hukum nas yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, maupun dalil-dalil yang istihadiyah. Jadi kalau hukum itu produk hukum, kalau fikih itu adalah produk hukumnya, kalau usul fikih itu adalah menyangkut mengenai dalil-dalil yang digunakan dalam penetapan sebuah hukum. Kemudian yang ketiga,
tentu saja dalam ilmu fikih maupun usul fikih ada tujuan. Nah, kalau tujuan ilmu fikih adalah terkait dengan penerapan hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan ataupun perkataan seseorang. Kemudian sebagai rujukan bagi para hakim dalam menetapkan dan memutuskan serta menerapkan hukum yang berkenaan dengan perbuatan atau perkataan seseorang. Kemudian, fikih itu juga dapat digunakan sebagai rujukan bagi setiap orang untuk mengetahui hukum-hukum syara. Kemudian mengetahui mana halal, mana haram, mana yang boleh dan mana yang tidak dibolehkan. Itu tujuan hukum fikih. Kemudian usul fikih. Tujuan ilmu usul fikih yaitu mengetahui kaidah-kaidah dan cara yang digunakan para fuqaha dalam menetapkan sebuah hukum atau istimbat hukum. Kemudian untuk memperoleh kemampuan dalam melakukan istihad hukum dari dalil-dalilnya terutama bagi para mujtahid. Kemudian merupakan jalan untuk memelihara agama dan selisih syariat beserta dalil-dalilnya, dan yang terakhir adalah mampu menerapkan kaidah-kaidah usul fikih dalam menghadapi dan menjawab kasus-kasus baru yang tidak ditemukan dalilnya dalam nas secara tekstual. Jadi usul fikih ini terus berkembang sampai saat ini. Itu apalagi dalam kondisi-kondisi tertentu yang dulu tidak ada dalilnya, tidak ada hukumnya, bagaimana para ulama menetapkan hukum itu? Nah, digali melalui konsep atau menggunakan ilmu usul fikih. Kemudian yang terakhir adalah sejarah pertumbuhan perkembangan fikih dan usul fikih. Sebenarnya sejarah fikih dan usul fikih itu hampir sama ya. Tapi akan kita coba gali lagi. Yang pertama adalah sejarah pertumbuhan fikih itu terbagi menjadi 5 periode. Yang pertama periode Nabi dan masa kedatangan Islam. Kemudian yang kedua periode sahabat dan tabi'in, kemudian periode kodifikasi fikih dan kematangannya. Yang keempat periode berhasilnya ijtihad, dan yang kelima adalah periode kebangkitan. Itu sejarah dan pertumbuhan fikih. Tadi Bapak sudah jelaskan bahwa sejarah pertumbuhan dan perkembangan fikih itu dan usul fikih itu sama. Nah, kita akan coba menggali lebih dalam saja mengenai perkembangan usul fikih. Itu terjadi pada periode sahabat atau Rasulullah sahabat, kemudian tabi'in, kemudian masa tabi'in. Pada masa tabi'in itu terbagi menjadi beberapa fase. Yang pertama adalah fase sebelum Imam Syafi'i, kemudian pada masa Imam Syafi'i di mana ilmu usul fikih telah tersusun secara rapi. Kemudian pada masa setelah masa Imam Syafi'i disebut juga sebagai masa penyempurnaan ilmu usul fikih dan diakhiri dengan penutupan pintu ijtihad. Nah, bagaimana ciri khas di fase pertumbuhan? Di fase pertumbuhan ini adalah ketika pada masa Rasulullah SAW, di mana ciri khasnya pertama adalah pertumbuhan hukum sesuai dengan realitas kenyataan. Kemudian pembentukan hukum fikih tidak dilakukan secara sekaligus atau bertahap. Kemudian yang menjadi sumber hukum fikih, yang menjadi sumber hukum hanya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kenapa? Ya pada saat itu memang Rasulullah kan masih ada. Jadi kalau ada masalah-masalah terkait masalah hukum yang terjadi di masyarakat, ya tinggal menanyakan langsung kepada Rasulullah SAW. Kemudian di masa perkembangan. Nah, fase perkembangan ini terjadi pada masa sahabat, di mana bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam, sehingga para sahabat pada saat itu harus ketika terjadi suatu permasalahan hukum harus beristihad dan menentukan hukumnya seperti apa. Nah, metode yang digunakan oleh sahabat itu biasanya digunakan adalah metode mafhum, kias, dan maslahah bersalah. Kita akan bahas nanti apa yang dimaksud kias, apa yang dimaksud dengan maslahah, dan metode yang lainnya. Kemudian hasil ijtihad yang dilakukan sahabat ada kalanya menjadi kesepakatan semua sahabat yang kemudian dinamakan ijma, dan ada kalanya merupakan pendapat individu sahabat yang disebut dengan fatwa. Itu terjadi di masa perkembangan atau pada tahun 11 Hijriah. Kemudian fase formulasi itu terjadi di masa atau tahun 100 Hijriah sampai kurang lebih 300 Hijriah. Muncul dua macam corak atau aliran fikih usul fikih yang disebut Madrasah Ahlul Ra'yu yang wilayahnya di wilayah Irak, kemudian Madrasah Ahlul Hadis yang di Madinah. Kemudian dimulainya gerakan pembukaan fikih, sunnah, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Dan para imam mazhab mengembangkan formulasi teori-teori ijtihad yang digunakannya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang baru atau yang dulu
belum pernah ada ketetapan hukumnya dan terjadi pada masa tersebut. Kemudian fase selanjutnya adalah fase stagnasi atau kemunduran. Itu terjadi pada tahun 350 Hijriah sampai akhir abad 19. Yaitu terjadi kemandegan dan kemunduran pemikiran usul fikih. Kemudian hanya membukukan fatwa-fatwa generasi sebelumnya. Karya ilmiah yang dihasilkan pada periode ini sebatas berbentuk syarah atau mukhtasar atau ringkasan. Kemudian hilangnya watak kedaerahan dalam produk-produk hukum yang mereka hasilkan. Kenapa terjadi hal-hal seperti ini? Ini penyebabnya. Yang pertama adalah timbulnya taklid. Kemudian kemunduran di bidang politik, mengikuti pendapat imam madhab dan menganggapnya benar secara mutlak. Kemudian banyaknya kitab fikih. Nah, yang terakhir yaitu periode kebangkitan. Jadi di abad 1000 mulai abad 1900 Hijriah 1900 Masehi ya. Kemudian ini ada periode kebangkitan ini ada yang teori surmodernisme, kemudian survivalisme, tradisionalisme, kemudian neo-survivalisme. Kalau di modernisme ini pelopornya adalah Syekh Muhammad Rashid Ridho, yaitu membangun fikih baru yang konseptual. Kemudian di survivalisme, pemikiran fikih atau usul fikih dengan berpihak pada mazhab yang sudah ada. Ada juga tradisionalisme, kemudian Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Kemudian neo-survivalisme, gerakan kebangkitan yang selain menawarkan pengembangan fikih itu di periode kebangkitan. Itu saja mungkin sekilas mengenai konsep fikih yang di dalamnya tadi kita sudah bahas mengenai 4 submateri yang utama. Tentu saja masih banyak yang harus kita bahas. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.